ada yang belum disebut namanya atau yang tidak hadir? Sudah semuanya, Bu. Oke, berarti semuanya masuk ya untuk kegiatan kelas hari ini. Oke, baik. Buat materi sebelumnya Ibu sudah menjelaskan tentang surat resmi. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang surat masuk. Jadi pengelolaan surat masuk dan cara mendistribusikannya. Pengertian surat masuk sendiri yaitu dokumen atau pesan tertulis yang diterima oleh suatu organisasi atau individu dari pihak luar. Surat masuk ini dapat berupa surat fisik atau surat elektronik email dan biasanya berisi informasi permintaan, instruksi, atau komunikasi lainnya dan ditujukan kepada penerima. Nah, yang selanjutnya itu ada tata cara penerimaan surat masuk. Yang pertama ada surat yang diterima dari pos atau celaka diperiksa kebenaran alamatnya. Yang kedua adalah surat yang salah alamat segera dikembalikan kepada pengirim. Mengelompokkan surat terbuka dan surat tertutup, pribadi atau rahasia. Yang ketiga adalah membuka surat terbuka dan memeriksa kelengkapan lampirannya. Dan yang terakhir membubuhi stempel tanggal dan waktu surat diterima di balik surat atau pada sampul surat untuk surat tertutup. Oke, yang selanjutnya ada pencatatan surat masuk. Jadi dalam pengelolaan pencatatan surat masuk ada 5 untuk tata caranya. Yang pertama, membaca naskah atau menentukan naskah dinas penting atau naskah itu biasa. Yang kedua adalah menentukan kode klasifikasi dan indeks pada naskah dinas yang akan dicatat pada kartu kendali rangkap 3. Yang ketiga adalah mencatat atau mencantumkan kode klasifikasi surat dan unit pengelolaannya pada daftar pengendali sesuai dengan nomor urut yang tersedia. Yang keempat, mengisi lembar pengantar rangkap 2, ada putih dan merah untuk surat biasa dan surat rahasia. Yang terakhir ada mengisi lembar disposisi rangkap 2, juga ada putih dan merah. Pendisposisian pengisian lembar disposisi lengkap 2 diteruskan kepada sekretaris dan kepala badan. Yang selanjutnya itu ada pendistribusian. Jadi pendistribusian surat masuk yang pertama juga dan menerima naskah dinas penting beserta kartu kendali rangkap 3, lembar disposisi rangkap 2 serta selengkapnya, menyampaikan naskah dinas penting beserta kartu kendali rangkap 2, ada kuning dan merah, kepada unit pengelola. Yang terakhir, menerima kembali kartu kendali warna kuning setelah dibubuhi oleh unit pengelola atau TU pengelola untuk disimpan sebagai pengganti arsip dan ekspedisi pengendali. Oke. Oke, mungkin materinya dari surat masuk itu saja. Buat kalian, Ibu akan memberikan dua pertanyaan. Buat yang bisa menjawab pertanyaan itu, Ibu berikan 5 poin. Dan 5 poin itu bisa menambah nilai untuk kelas kalian nanti. Oke, baik. Buat 2 orang bisa tunjuk tangan untuk pertanyaannya. Yang pertama yaitu apa sih arti surat masuk? Saya, Bu, Melia. Dengan NIM 71014. Oke. Surat masuk itu surat yang diterima dari perorangan atau instansi di perusahaan. Dan surat masuk itu sangat penting bagi dokumen yang diterima pada saat pembuatan surat. Oke, terima kasih untuk jawabannya, Melia. Iya, baik, terima kasih. Buat jawabannya itu betul banget. Saya mengapresiasi kalian banget yang bisa untuk menjawab. Buat poinnya, Ibu akan tambahkan buat nilai UAS nanti ya. Jadi buat surat masuk sendiri itu kita bisa ada tadi bisa elektronik, email maupun dalam bentuk buku. Jadi ini contoh buku untuk menerima surat masuk. Namanya itu buku agenda. Nah,
Untuk selanjutnya kalian bisa mempelajari materi surat keluar untuk minggu depan. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran administrasi perkantoran ini. Semoga kalian bisa memahami dan bisa menyalurkan ilmu kalian. Ibu cukupkan.